Yang pertama itu adalah saya kasih pertemuan pertama itu pengenalan akuntansi. Jadi sebenarnya kita bukan belajar akuntansi ya, tetapi ini hanya dasar bahwa dalam mengestimasi biaya, bidang ilmu akuntansi itu juga dipakai di sini. Jadi kalian tahu akuntansi itu kan berhubungan dengan keuangan dan kita akan menggunakan informasi dari akuntansi untuk mengestimasi biaya. Jadi bisa dibilang hubungan akuntansi dengan teknik industri ini adalah ilmu teknik industri adalah bahwa data dari akuntansi itu kita akan kita pakai sebagai informasi kita dalam menganalisis biaya. Intinya itu. Jadi data dari akuntansi yang bentuknya laporan keuangan itu akan kita pakai untuk menganalisis biaya. Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu akuntansi itu apa. Sederhananya adalah akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, serta mengkomunikasikan informasi yang terkait ekonomi yang sudah dipertimbangkan dan menjadi sebuah keputusan oleh orang-orang yang memang memiliki tujuan atas informasi tersebut. Oke. Nah, informasi akuntansi itu dipakai oleh dua pihak. Yang pertama adalah internal dari sisi perusahaan, jadi disebut dengan akuntansi manajemen, dan eksternal atau luar perusahaan disebut dengan akuntansi keuangan. Oke. Nah, apa beda akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen? Tadi akuntansi manajemen informasinya dipakai oleh pihak internal, sementara akuntansi keuangan itu dipakai sama pihak luar. Jadi kenapa akuntansi keuangan dipakai sama pihak luar? Kalau kita lihat, manajemen ini ada beberapa hal yang memang hanya manajemen yang tahu. Sementara kalau keuangan kalau kalian lihat laporan keuangan, nah itulah yang dibaca sama pihak luar. Oke, jadi kalau kita bandingkan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen adalah yang pertama, informasi atau laporan keuangannya itu harus memenuhi persyaratan. Jadi ada kebijakan ataupun peraturan yang memang sudah ditetapkan untuk dibawa keluar. Contoh yang biasanya melemparkan informasi keuangan keluar adalah badan-badan pemerintah. Jadi ada kebijakan ataupun peraturan yang memang harus dipatuhi untuk membuat informasi ini bisa disebarkan ke masyarakat. Jadi masyarakat bebas membacanya. Sementara akuntansi manajemen ini sesuai dengan keputusan manajemen dan biasanya ya bisa dibilang kebijakan atau peraturan itu nggak ada persyaratan khusus ya, kecuali persyaratan dari manajemennya. Yang kedua adalah akuntansi keuangan itu harus memberikan gambaran secara keseluruhan dari organisasi tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa contohnya ini adalah laporan keuangan badan-badan pemerintah. Kalian bisa search. Oke, ini akan menggambarkan keseluruhan organisasi perusahaan. Kalau ada yang ikut saham, salah satu contoh akuntansi keuangan adalah informasi keuangan dari kalau orang ikut saham, nah itu dibukakan di situ. Jadi keuangannya seperti apa, flowchartnya seperti apa, hutang piutangnya seperti apa, terus itu harus masuk dan keluarnya seperti apa, aset yang liabilitas atau mudah cair atau yang liquid seperti apa. Nah, itu memberikan gambaran secara keseluruhan tentang organisasi ataupun perusahaannya. Sementara akuntansi manajemen ini informasi bagi pihak internal itu lebih fokus pada informasi beberapa bagian penting saja yang memang penting untuk bagian manajemen gitu ya. Jadi tidak semua hanya di blow up. Terus selanjutnya adalah untuk akuntansi keuangan, laporan keuangannya itu harus disusun sesuai standar akuntansi yang diterima. Sebenarnya akuntansi manajemen juga harus mengikuti standar, tetapi memang ini tidak terlalu terikat. Seperti yang saya bilang tadi di poin pertama bahwa ini semuanya adalah sesuai dengan peraturan dari si manajemen. Akuntansi keuangan juga menyajikan informasi historis. Oke, sementara kalau akuntansi manajemen itu biasanya melihat jauh di depan gitu ya. Jadi kalau misalnya tahun ini ya tahun ini, tahun bahkan diinformasikan untuk tahun ke depan. Selanjutnya adalah biasanya akuntansi keuangan ini sifatnya tahunan. Oke, paling banyak itu tahunan. Jarang ada yang bulan, jarang ada yang triwulan ataupun semester, paling enggak semester. Yang paling sering itu tahunan. Sementara akuntansi manajemen ini permintaan frekuensi laporannya itu tergantung sama si perusahaannya. Selanjutnya adalah persamaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Itu yang pertama adalah sama-sama memberikan informasi keuangan.
Oke, nah sama-sama memberikan informasi keuangan. Yang kedua, informasi keuangan tersebut digunakan bagi pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan. Jadi itu persamaannya, yaitu yang pertama bahwa akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sama-sama memberikan informasi keuangan sebuah perusahaan. Oke, yang kedua adalah informasi tersebut berhak dipakai dan bisa dipakai oleh seseorang ataupun pihak tertentu untuk mengambil sebuah keputusan. Itu ya. Jadi kalau pihak internal sama yang seperti saya bilang tadi, kalau untuk misalnya akuntansi keuangan, mungkin kita sebagai pemain saham bisa memakai itu untuk apakah mau dibeli atau mau dipertahankan atau tidak gitu. Sementara kalau akuntansi manajemen, biasanya pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi bagian manajemen atau manajer kah untuk melihat apa yang akan terjadi dengan masa depan keuangan perusahaan. Nah, pada dasarnya bisnis ini kan selalu mengalami perubahan gitu ya, sehingga akuntansi pun akan mengalami perubahan. Jadi informasi keuangannya pun akan mengalami perubahan. Perubahan ini bisa dari perubahan luar maupun perubahan dari dalam. Oke, perubahan dari luar seperti apa aja? Yang pertama adalah bisa dari pergeseran dari era proteksi ke pasar global yang sangat kompetitif. Jadi misalnya apakah bisnis ini dari yang sifatnya sangat terkungkung menjadi yang lebih banyak pemainnya, jadi bersifat lebih banyak, lebih kompetitif gitu ya. Yang kedua adalah deregulasi dari pemerintah, misalnya aturan-aturan baru dari pemerintah, mulai dari subsidi BBM, karena ini akan mempengaruhi. Contoh perusahaan transporter atau yang menyewakan mobil gitu ya. Nah, otomatis kalau ada subsidi BBM itu akan mempengaruhi yang awalnya misalnya BBM-nya itu full dari perusahaan isi tangki full, ternyata ada subsidi, mau nggak mau kan akan ada perubahan, nilainya menjadi lebih kecil. Itu kan mempengaruhi akuntansinya, informasi keuangannya, laporan keuangannya. Bisa jadi regulasi tax insentif atau misalnya penghapusan pajak segala macam. Nah, itu juga akan mempengaruhi laporan keuangan. Selanjutnya adalah penurunan siklus produk. Siklus produk maksudnya adalah kalian bisa baca kapan produk-produk ini akan mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi itu ada kurva seperti bentuk kurva linear melengkung, parabola. Akan ada siklus produk di mana produk tersebut permintaannya sangat banyak, tiba-tiba dia mengalami penurunan. Ini juga nanti akan mempengaruhi apa sih namanya forecastingnya. Kapan misalnya produknya bersifat musiman, otomatis informasi keuangannya pada saat musiman inilah akan lebih banyak. Contoh misalnya lagi musim mau mendekati Imlek, maka permintaan pakaian yang berwarna merah akan jauh lebih banyak dibandingkan pakaian berwarna yang lain. Contoh kasus informasi keuangan dari perusahaan konveksi. Maka informasi keuangan saat musim itu sedang naik, ya melonjak naik gitu kan, tetapi ketika musimnya sedang turun, ya otomatis keuangannya akan menurun. Nah, itu akan mempengaruhi laporan keuangan. Selanjutnya adalah perubahan dari dalam. Perubahan dari dalam seperti apa? Yang pertama adalah perusahaan ingin memenuhi kepuasan pelanggan. Oke, jadi otomatis ada hal-hal tertentu yang mungkin mereka menaikkan kualitas kah atau segala macam sehingga mutu produk diambil raw material yang lebih berkualitas dan ini akan mempengaruhi laporan keuangannya. Yang kedua adalah adopsi pendekatan sistem manajemen baru. Misal perusahaan sedang ingin membuat sebuah sistem manajemen yang baru, maka otomatis akan banyak yang berubah, keuangannya pun akan berubah. Yang ketiga adalah perubahan sistem di manufaktur. Ini juga akan mempengaruhi keuangan perusahaan. Yang keempat adalah aspek perpajakan. Ini udah pasti, pajak berubah, laporan keuangan pun akan berubah. Selanjutnya adalah apa fungsi akuntansi sebenarnya? Oke, akuntansi ini kan isinya biaya-biaya ya. Nah, sebenarnya akuntansi ini fungsinya apa sih? Yang pertama adalah valuasi persediaan untuk pengukuran keuntungan. Jadi kita bisa menilai persediaan kita untuk mengukur keuntungan kita. Gitu ya. Jadi misalnya adalah ada beberapa produk, contoh produk utuh, produk ikutannya, produk sebagiannya. Nanti kita akan belajar produk-produk ini. Jadi kalau secara utuh, kita bisa menilai persediaan untuk produk utuh kita kayak gimana, gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi keuangan kita. Yang kedua adalah menyediakan informasi. Intinya sebenarnya akuntansi ini adalah menyediakan informasi. Jadi informasi ini akan digunakan oleh pihak internal atau pihak eksternal untuk mengambil sebuah keputusan.
Apakah mau melakukan analisis yang lebih dalam, apakah misalnya mau melakukan perubahan sistem, itu semuanya tergantung dari laporan keuangan. Misalnya laporan keuangannya sedang minus, maka apa yang mau diubah? Yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengukuran kinerja. Ini udah pasti. Kenapa? Dengan adanya laporan keuangan, kita bisa menentukan kita mau melakukan rencana apa ke depan. Bagaimana pengendalian produksinya kita, bagaimana kinerja kita. Apakah laporan keuangan menunjukkan kinerja yang lebih baik, atau misalnya dengan laporan keuangan yang minus, kinerjanya ternyata memang turun dan harus dinaikkan. Nah, ada yang namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu apa? Siklus akuntansi adalah sebelum kita menyajikan data ini keluar, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah kita merekam jurnal penyesuaian. Kita nggak akan bahas di sini lebih dalam karena ini sebenarnya ini bagian pokok dari akuntansi. Setidaknya kalian tahu, oke? Yang kedua adalah setelah kita merekam jurnal, selanjutnya adalah kita memposting ke akun buku besar. Jadi ada yang namanya dari jurnal ini adalah bentuk dasarnya. Jadi kita rangkum dulu nih apa-apa saja catatan-catatannya yang dipakai untuk produksi berapa apa saja, untuk gudang apa saja. Nah, setelah itu adalah diposting ke akun buku besar. Jadi menggunakan bahasa-bahasa akun buku besar. Yang kedua adalah menyiapkan balance yang belum disesuaikan, selanjutnya disesuaikan jurnalnya, selanjutnya adalah merekam jurnal pembalik, neraca saldo, selanjutnya yang terakhir adalah menyiapkan laporan keuangan. Ini kita nggak akan bikin laporan keuangan, kalian nggak usah bingung, kita nggak akan bikin laporan keuangan. Setidaknya kalian tahu. Yang pertama, pada dasarnya adalah siklus akuntansi itu yang pertama adalah kalian membuat jurnal akuntansi namanya. Jadi ini tahap dasarnya. Setelah membuat jurnal, kita akan buat sebuah buku besar. Oke, setelah buku besar, masuk ke namanya neraca saldo. Gitu ya. Jadi udah masuk ke neraca saldo. Jadi neraca saldo ini pada dasarnya kalau yang namanya neraca itu harus seimbang. Oke, antara kredit dan debitnya. Setelah itu baru dilaporkan. Nah, ada inti dari tadi adalah kegiatan akuntansi itu mengidentifikasi. Oke, mengidentifikasi transaksi, setiap transaksi ataupun kejadiannya. Transaksinya apa saja, nah itu diidentifikasi secara detail. Yang kedua adalah memasukkan, menghitung, dan mengelompokkan. Inilah yang, jadi bisa dibilang identifikasi ini adalah tahap jurnal. Gitu ya. Jurnal ini berlaku diidentifikasi. Selanjutnya kita merekam atau merecording, memasukkan, menghitung, dan mengelompokkan. Ini dimasukkan ke dalam buku besar. Oke, selanjutnya di buku besar disiapkan neraca saldonya, lalu dikomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan. Di sini jurnal, di sini buku besar, lalu dilaporkan laporan keuangan. Nah, informasi ini siapa saja yang bisa menggunakannya? Yang pertama adalah eksternal dari luar. Itu banyak ya, bisa customer kalau kita main saham, ada laporan keuangannya, itu bisa jadi konsumen pembelinya, bisa jadi pemberi pinjaman ataupun bank. Karena bank kalau mau memberikan pinjaman kan meminta laporan keuangan. Bisa jadi pemilik saham, oke, bisa jadi pemerintah segala macam. Kalau dari internal udah pasti pihak-pihak tertentu dalam perusahaan bisa jadi manajer, direktur, staf penjualan, auditor. Oke. Nah, pertemuan yang pertama sampai di sini dulu. Saya harap ini nggak terlalu susah ya. Setidaknya kalian mengenal bahwa akuntansi, kenapa kita harus belajar di awal mengenai akuntansi. Tujuannya adalah kalian bisa menggunakan informasi dari laporan keuangan atau akuntansi ini sendiri untuk melakukan estimasi atau menganalisis biayanya. Dan tujuan analisis ini akan dipakai seorang teknik industri. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengendalikan persediaan saya harus meningkatkan kinerja saya, atau apa? Gitu ya. Jadi, akuntansi yang kita bahas di sini tidak membuat laporan keuangan, tetapi kita akan memanfaatkan laporan akuntansi untuk analisis teknik industrinya. Sampai di sini saya harap dipahami. Sekian dan terima kasih.